mudah-mudahan kita, saya hormati di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Dr. Andes Tengku Aliman MPA. Beliau dari Kementerian Dalam Negeri. Beliau nanti akan membawakan ada dua materi yang sangat penting. Yang pertama adalah tugas sekretariat DPRD dalam menyiapkan rapat sidang DPRD. Yang kedua, peran sekretariat DPRD dalam menyiapkan rencana kerja tahunan DPRD. Dua materi ini saya kira cukup penting Bapak Ibu ketahui, dan mungkin ini sudah sering kita lakukan. Mungkin ada sesuatu yang perlu diluruskan atau mungkin ada perlu diberikan pemahaman. Nanti beliau pemateri akan lebih serius menyimak materi ini dan ikut dalam diskusi kita nanti ke depan. Untuk menyingkat waktu, saya persilakan saja kepada Bapak Tengku Aliman. Waktu dan tempat kami silakan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ahli sekwan dari Kota Makassar. Betul? Betul. Makassar atau Ujung Pandang? Makassar. Bukan lagi Ujung Pandang? Bukan. Jadi masih ikan daing Patapo? Masih. Wali kota. Iya. Ingat dengan Amiruddin Maula. Ya. Ini ada cinta ini. Kepala Sudah Merah. Maaf, saya Kepala Biro Keuangan Provinsi Irian Jaya dulu. Zaman dulu. Saya Kepala Biro Keuangan di Irian Jaya, Amiruddin di Sulawesi Selatan. Kita sama-sama ke Amerika. Ini hanya ngomong-ngomong aja. Kebetulan kan Bapak punya pos ya. Nah, Amiruddin Maula, ya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, saya dapat kehormatan untuk berbincang-bincang dengan Bapak yang ahli teknis di bidang sekretariat DPRD. Bapak sekalian, DPRD ini tugasnya luar biasa. Ada dua komandan. Ya. Satu-satunya organisasi yang dua komandan. Hanya sekretariat DPRD saja. Begitu kan? Jadi saya dapat kehormatan untuk berbincang-bincang dua hal. Satu menyangkut masalah persidangan. Ada yang apa yang namanya? Reja DPRD. Bapak ada reja DPRD? Ada reja sekwan? Oh, kalau itu selesai lah. Ya. Dan dua-dua lancar. Nggak ada masalah. Nah, kalau ada masalah kita diskusi ya. Begitu Pak. Jadi dua hal itu dikasih waktu sampai dengan sore ya. Bagaimana kalau kita tak usah lampau resmi, kita dua arah saja. Saya menyampaikan, Bapak langsung komen, boleh? Siapa tahu yang saya sampaikan tidak sama dengan yang ada di Makassar. Begitu Pak. Demikian juga saya boleh bertanya. Nah, pertanyaan pertama saya, Bapak di sini kalau Makassar masuk tipe berapa? Berarti tipe A 2 bagian. Ada 4 bagian. Lengkap untuk subangnya. Atau sekarang gunakan gaya baru? Sudah fungsional. Tapi bagiannya masih tetap. Sekarang bagiannya berapa? Berarti masih tetap. Ada tetap kan? Namanya berapa? Maaf, di Indonesia ini tidak ada yang namanya sama. Satu sekwan dan sekwan lainnya beda-beda. Ya, jadi ngomong-ngomong karena beda-beda kita juga bisa-bisa mungkin kita punya pendapat beda-beda juga ini. Ya, tidak ada masalah. Bagaimana kalau kita mulai?
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD. DPRD satu lembaga. Oleh karena itu perlu dibentuk sekretariat DPRD, kan begitu. Ini bahasa filosofi. Jadi Bapak dan Ibu sekalian semuanya mendukung semuanya, baik pimpinan maupun anggota DPRD. Ini kalau saya sampaikan seperti mengajar ikut berenang. Karena sudah biasa ya, tapi kalau kita terima nggak apa-apa. Betul dia betul. Bapak memberikan pelayanan yang terbaik kepada pimpinan dan anggota. Pimpinan dan anggota. Dua-dua, baik pimpinan maupun anggota. Begitu. Yang kedua, nah ini dia. Dalam rangka kerja dalam rangka melaksanakan tugas. Nah, ini amanah undang-undang nomor 23. Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD dibentuk kelompok paket atau tim ahli. Ada. Istilah Bapak tidak apa namanya? Tenaga ahli. Apakah masih ada istilah tenaga ahli fraksi? Dan untuk pegawai honor juga ada. Saya mau menyampaikan di sini butir yang keempat ini. Bapak di Indonesia ini yang namanya pegawai sekretariat, apakah itu sekretariat daerah ataupun sekretariat DPR, semuanya dari PNS ataupun pegawai negeri sipil. Beda kalau Bapak berada di Amerika, Australia ataupun New Zealand. Di sana Bapak ada yang namanya pegawai teknis birokrasi pemerintahan, tapi ada political birokrasi. Orang politik masuk juga di situ. Jadi memberikan diskusi ini dua hal. Satu masalah persidangan, yang kedua masalah reja. Tapi waktunya sampai sore. Yang kemudian dua itu bisa kita balukan. Bagaimana kalau saya jelas pindah saya sampaikan menyelenggarakan administrasi kesekretarian DPRD. Di tempat Bapak ada bagian yang menangani atau begini aja. Bagian di depan Bapak ada berapa? Pertama bagian apa? Bagian supaya nyambung. Yang kedua bagian sidangan. Ini dia. Yang ketiga Ruangan. wah lengkap sekali. Memang Makassar ini jadi contoh sebenarnya. Ya. Jadi administrasi umum ada surat masuk surat keluar dari jalan. Ada Pak. Sudah komputerais. Ya. Sudah apa Pak? Yang penting ada jalan. Ada. Surat masuk surat keluar. Registernya lengkap. Kemudian melaksanakan kegiatan keuangan sekwan. Ada juga bendahara. Ada hadir bendahara. Jadi persoalan pimpinan bersama dengan fraksi. Begitu, beda. Ngomong sekarang yang menjabat sekarang ini sudah berapa lama gitu? Sudah 3 tahun. Berarti sudah eksis. Sudah lancar. Nah, sekarang bahasa pertanggungjawaban. Ini pertanggungjawaban ini sekwan. Saya ada di ruangan. Secara Ketua atau wakil ketua. saya ulang. Badan musyawarah adalah rapat tertinggi kedua setelah rapat paripurna. Siapa yang mimpin? Ada yang mengatakan kedua, ada yang mengatakan pimpinan, ada yang koordinator. Yang mana yang betul? Koordinator siapa? Wakil ketua. Salah satu wakil ketua. Di mana dia tuh? Nggak ada di tadi.
Di mana? Di urusan DPRD atau urusan pimpinan DPRD? Pimpinan. Maaf, itu urusan DPRD itu diputuskan dalam rapat paripurna. Di urusan pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD. Ini urusan dari mana? Kalau pimpinan DPRD boleh, tapi itu internal. Begitu. Jadi di Bapak ada koordinator. Sebentar. Sekarang pimpinan di tempat Bapak ada berapa? Ada 3. Ketua dan 3 wakil ketua. Nah. Kalau komisi ada berapa? 4 komisi. Sesuai dengan peraturan tata tertib menyebutkan bahwa setelah pimpinan DPRD itu dilantik, segera ada rapat komisi dengan mitra kerja atau langsung aja komisi 1 mitra kerjanya satunya siapa? Sekwan. Sekwan. Iya. Sekwan ini mitra kerja dari komisi Pemerintah. ada satu. Komisi 1. Komisi apa? Apa? Komisi A. Apa? Ada satu. Terserah orang. Iya, itu. Komisi A. Komisi apa? Nah, dalam peraturan tata tertib Bapak pakai ada satu. Apa? Komisi A mitra kerjanya antara lain Sekwan. Komisi A perlu rapat dengan Sekwan. Maaf kalau bahasa umum, nama rapatnya rapat bina pendapat. RDP. Nah, RDP. RDP namanya dengan pendapat. Boleh nggak Kalau saya tidak komisi A langsung mengundang Sekwan untuk rapat? Boleh atau tidak? Tidak, menurut saya boleh. Boleh. Maaf, tidak boleh. Yang boleh mengundang surat keluar. Jadi kalau komisi mau mengundang apapun itu kalau RDP siapapun harus pimpinan. harus menerima surat dari pimpinan, tidak boleh dari ketua komisi. Begitu, betul. Ini jangan nanti Bapak ada kejadian. Tapi ini bukan di tempat Bapak, di nasional. Bapak kenal dengan Sri Mulyani, Menteri Keuangan, menyampaikan rancangan perubahan APBN kepada DPR. Kepada DPR. Yang sampaikan siapa? Menteri Keuangan kepada DPR. DPR marah-marah, menolak. Apa itu? Tidak punya kewenangan Menteri Keuangan untuk mengajukan kepada DPR RI, tapi harus melalui presiden. Begitu. Ya. Bapak demikian juga DPR RI. DPR RI tidak boleh mengambil keputusan komisinya terkecuali sudah diberikan kuasa. Kalau tidak, maka semua yang namanya keputusan harus melalui pimpinan DPR. Ini berkaitan dengan sama seperti tadi. Jadi kalau komisi mau memanggil mitra kerja, harus surat resmi dari Bapak. Ini pas kalau ada gabungan itu dipimpin oleh siapa? Oleh pimpinan DPR. Tidak boleh komisi itu yang pimpin. Kalau gabungan komisi. Bagaimana kita baca ada mana dia? Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua
DPR, untuk pimpinan DPR. Ya. Rapat pada anggaran. Siapa yang memimpin? Semua di itu. Siapa? Pimpinan badan anggaran. Bapak yang namanya badan anggaran mestinya apa? Bangga. Dipimpin oleh pimpinan Bangga. Siapa pimpinan Bangga? Jadi pimpinan punya tugas rangkap ex officio. Dia pimpinan DPRD, dia pimpinan badan musyawarah, dia pimpinan badan anggaran. Ini bagian di sana. Besar. Apa nama rapat? Misalnya ada rapat badan negara, dibuatkan keputusan. Keputusannya ditandatangani oleh pimpinan badan negara. Berarti dipimpin oleh ketua. Itu diputuskan oleh badan musyawarah. Badan musyawarah nanti menentukan siapa yang membahas. Kalau yang membahas itu komisi, langsung bisa ditangani oleh pimpinan. Tapi apabila itu dibahas oleh pansus, maka badan musyawarah harus memvalidasi pembentukan pansus. Maksudnya di situ sama. Sama aja. Nah itu dia. Iya, sama. Di mana bedanya? Selanjutnya yang menindaklanjuti lagi. Ya, maksudnya kalau persidangan itu kan sebagai maaf ya, memberikan pelayanan. Iya. Tapi yang memutus itu siapa? Sekwan Pak. Sekwan. Iya. Dari kalau disposisi pimpinan untuk ditindaklanjuti, otomatis Sekwan meneruskan untuk ditindaklanjuti. Jadi namanya ditindaklanjuti. Iya. Oleh Sekwan. Iya. Kemudian Sekwan dibawa kemana? Persidangan, bagian persidangan Pak. Kemudian bagian persidangan kerjanya apa? Bagian persidangan nanti meneruskan lagi bagaimana? Karena kalau sudah ke bagian persidangan Pak, bagian umum sudah lepas. Oh, bagian umum lepas? Iya. Boleh. Bagaimana kalau saya putuskan ini? Maaf, yang saya sampaikan ini sesuai dengan SOP. Apabila sudah diterima dengan peraturan daerah, pimpinan setelah rapat harus menyampaikan kepada badan musyawarah. Nah, untuk apa badan musyawarah? Untuk membuatkan dua kegiatan. Satu agenda kapan mau dibahas, yang kedua siapa yang akan membahas. Itu dibutuhkan oleh badan. Apabila sudah ada, barulah nanti semua kegiatan dari Indonesia siapa yang membahas. Kemudian ada satu hal lagi, apabila rapornya itu sudah diterima, maka rapornya tersebut harus disebarluaskan ke seluruh anggota. Maaf Pak, serah pada Bapak kalau disampaikan itu apakah dalam bentuk hard copy apa? Buku Hard copy Pak. atau sudah soft copy? Hard copy karena dia modelnya buku. Buku tebal. Iya buku tebal. Buku tebal Pak. Buku tebal. Iya. Semua anggota diberikan. Iya 50 anggota beserta 4 kepala bagian dan sekwan. Berarti banyak dana itu. Wah, baik itu. Atau dua-dua. Ya. Ada hard copy, ada soft copy. Ada soft copy dikasih. Maksud saya Bapak, apabila rapornya itu sudah diterima di DPRD, tidak boleh disimpan di pimpinan, tetapi harus disampaikan kepada seluruh Anggota dewan. anggota DPR. Kapan sampaikan? Paling lambat 15 hari sebelum sidang.
Begitu. Iya Pak. Jadi kalau begitu Bapak Ibu sekalian, kelihatannya di DPRD Makassar foto-foto saja. Iya benar Pak. Ya. Kapan badan musyawarah itu rapat? Apabila jadwal, Apabila jadwal, yang menyusun jadwal siapa? Bagus. Betul. ya, Setelah Bamus itu menyusun jadwal, menyusun siapa yang membahas, maka Bamus membuatkan dengan keputusan Bamus. Iya. Ya, Iya Pak. keputusan Bamus nanti disampaikan kepada seluruh anggota DPRD untuk mengetahui. Begitu. Nah, kalau demikian Bapak Ibu sekalian, Bamuslah yang mempunyai peran penting. Bamus tersebut didukung oleh sekretariat DPRD. Siapa sekretaris Bamus? Sekwan. Apakah Sekwan sendiri yang menggunakan? Apakah Sekwan sendiri yang menangani? Atau dibantu dengan bagian Persidangan. ada reja sekretariat DPRD. Jadi ada reja sekretariat DPRD. Yang reja sekretariat DPRD nanti didasarkan kepada kalau jauh RKPD, kalau di tempat khusus untuk OPD SKPD namanya reja SKPD. Ya, reja SKPD dijelaskan kepada Renstra SKPD. Begitu Bapak? Berarti dokumennya ada dua. Ada dokumen reja DPRD, ada dokumen reja sekretariat DPRD. Begitu. Nanti kedua-duanya disatukan menjadi dalam anggaran disebut dengan RKA SKPD Sekwan. Ada dokumen reja, ada dokumen reja DPRD, ada dokumen reja DPRD, ada. Begitu selesai. Namun kita coba lihat sama nggak kira-kira? Ini referensi seperti yang saya sampaikan ini. Ya, kalau ada yang nggak sama, Bapak Ibu sekalian, jangan dulu untuk kita diskusi. Ya. Nah, ini saya pakai. Apa dasarnya? Dasarnya peraturan tata tertib apa? Yang peraturan tata tertib DPRD Makassar berdasarkan kepada PP nomor 12 tahun 2018 tentang peraturan tata tertib. Apa isinya? Pada pasal 67 Bapak dan Ibu sekalian disebutkan reja DPRD disusun berdasarkan usulan reja AKD. AKD ini anak Ketua Dewan kepada pimpinan DPRD. Jadi reja itu disusun oleh siapa? Oleh AKD. Anak Ketua Dewan. Siapa AKD itu? Pimpinan susun reja. Bamus susun reja. Banggar susun reja. Komisi susun reja. Badan Keamanan Bamus, Komisi, Bapak Perda, Banggar BK sampaikan usul reja masing-masing AKD kepada pimpinan DPRD. Pimpinan DPRD serahkan kepada Sekwan. Sekwan setelah nanti diselaraskan sampaikan kepada pimpinan DPRD. Pimpinan DPRD serahkan kepada badan musyawarah. Badan musyawarah rapat paripurna. Rapat paripurna menetapkan, tapi ngomong sudah ada.
Gitu. Semua akan terutama diserahkan ke Badan Musyawarah Ulama Serikat dan atas usulan dari fraksi Badan dengan bekerja tentang Ya, sebenarnya semua anak rekaman dewan mengusulkan bahwa bagus yang membahas kerja yang mas reja. Maksudnya reja di masing-masing akademi. Yang mas bagus. Mau dimakan dia bagus atau dimakan dia bagus? Bagus. Berarti nggak ada apa sempurna. Ini DPR RI sama seluruh orang kawan-kawan sampai kepada badan rumah tangga. Nah di tempat-tempat ada badan rumah tangga. Tapi badan rumah tangga ditangani oleh badan musyawarah. Begitu. Kemudian BUMD nanti menetapkan ada namanya perubahan anggaran untuk DPRD harus kebijakan umum DPRD DPR RI mulai bukan RK DPR langsung ke Sekjen langsung buatkan RKKN. Nah kalau kita di sini jangan buat RKA SKPD, saya buat RKKN.